Halo guys, kembali lagi bersama Mimin Ganteng di channel Gede TV. Kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru terkait dengan alasan-alasan Pak Jokowi kenapa gagal pindah ke IKN. Kemarin-kemarin mempunyai alasan bahwa listrik belum masuk dan juga air belum masuk, dan sekarang dikasih air melalui hujan malah dijadikan sebagai alasan perpindahannya ke IKN. Dan tidak hanya itu, beliau juga sudah menandatangani HGU dengan waktu 190 hari. Dan hal ini membuat para netizen geram dan memberikan sebuah komentar-komentar yang sangat menohok, dan bahkan Pak Jokowi dicap sebagai cara menjajahnya lebih parah daripada Belanda. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya. Pak lihat PKN minggunya tiap hari hujan terus. Batal ngantor di IKN, nyalahin hujan. Ya kan? Terlibat pembunuhan geng motor yang ditangkap kuli bangunan. Ya. Kapolrinya Pak Sigit janji mau motong kepala yang gak bisa bersihin ekor, ya kan? Ternyata yang dipotong urat malunya. Ya. Tiap daerah hama-hama makin berseliweran, ya. Aduh, anggota DPR-nya nih ya, Komisi 3 yang mengurusi hak asasi dan manusia dan hukum. Ini udah kada kedebong pisang, gak ada pergerakannya. Ini keserang hama juga nih kedebong pisang nih ya, anggota DPR Komisi 3. Error. Kepastian hukum apa sih? Orang cuma perpres doang. Prabowo dilantik juga pakai perpres baru, cabut beres tuh. Dulu waktu di perubahan galak lu, keras. Sekarang dapat tulang. Sekarang udah dikasih tulang aja jadi cute. Bedanya Belanda dengan Jokowi tahu nggak? Belanda menjajah 350 tahun. Jokowi kasih tanah ke investor asing 190 tahun. Cua. Kalian udah baca berita ini belum? Jokowi membuat rekor baru nih, mengalahkan VOC memberikan HGU kepada investor selama 190 tahun di IKN. Dan saya kira seperti bunyi Undang-Undang 1945 yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saya kira penjajahan itu benar-benar dihapuskan di Indonesia. Ternyata enggak. Cuman disembunyi, Mbak. Berubah nama jadi investasi. Ternyata kata penjajahan itu cuma dimodernisasi. Jadi investasi yang jangka panjangnya itu sama seperti era penjajahan VOC dulu, ratusan tahun. Bahkan kalau kita teliti, zaman penjajahan dulu dengan zaman sekarang yaitu investasi, kondisinya juga nggak beda jauh. Zaman penjajahan dulu itu juga membuat jalan, membuka jalan, membuat kantor pemerintahan, membangun waduk, membangun bendungan, bahkan juga membangun sekolahan. Sedangkan investasi zaman sekarang itu juga dipakai untuk membuat jalan, membuat tol, membuat waduk, membuat bendungan, nggak ada bedanya loh. Lain. Dan orang-orang yang kaya di zaman penjajahan adalah orang yang dekat dengan penjajah. Nah sekarang orang-orang yang kaya di era modern sekarang adalah orang yang mengelola investasi tersebut. Orang miskin di zaman penjajahan ya semakin miskin. Apa bedanya sama orang miskin di zaman investasi sekarang? Nggak ada bedanya. Dan saya kira sekelas Pak Jokowi tidak akan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Pak Soeharto yang memberikan izin pertambangan Freeport di Papua. Dalam sejarah, Freeport itu ditolak oleh Pak Soekarno, tapi diberi karpet merah oleh Pak Soeharto. Dan sekarang Freeport pertambangannya udah seluas ini dan sedalam itu. Tapi ternyata dampak untuk Indonesia mana? Nggak ada, hampir nggak ada. Dimulai tahun 1967 sampai sekarang. Hasil dari pertambangan emas itu apa? Di mana? Hampir nggak ada. Dan bahkan Papua yang jadi lokasi pertambangan emas yang termasuk terbesar di dunia, itu kondisinya masih kayak gitu. Masih terisolir dari yang namanya pembangunan. Masih tertinggal dengan pulau-pulau yang lain. Coba bayangkan. Freeport di zamannya Jokowi itu mengalami kenaikan. Betul, kita mempunyai saham 51%. Tapi perlu diingat bahwa Jokowi juga yang memberikan izin pertambangan ke Freeport sampai
cadangan emas itu habis. Jokowi yang memperbaiki kondisi saham Indonesia di Freeport, tapi Jokowi juga yang memberikan izin kepada Freeport untuk mengeksploitasi cadangan emas di Indonesia sampai habis. Sedangkan kita selama mempunyai saham 51% di Freeport juga nggak menikmati hasil dari saham itu. Hanya kebagian nampasnya. Malah Jokowi memberikan izin kepada Freeport untuk mengeksploitasi sampai cadangan Indonesia habis. Nggak habis pikir aku. Malah sekarang Jokowi menambah masalah baru, yaitu memberikan HGU, hak guna usaha, kepada investor selama 190 tahun. Coba bayangkan, kita terbelenggu kedua kalinya, sama seperti kasusnya di Freeport. Kalau kita membatalkan, kita malah digugat. Ngeri. Kalau kita teruskan, kita dirugikan. Rakyat miskin tidak menerima dampak positif atau tidak menerima manfaat apapun dari HGU yang diberikan kepada investor selama 190 tahun itu. Kita mengulangi kesalahan yang sama. Indonesia menanggung beban yang sama seperti Freeport. Kalau seandainya IKN dibangun untuk menaikkan taraf hidup orang lokal, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kondisinya berbeda. Sekarang IKN dibangun untuk ditempati oleh orang-orang yang kaya, VVIP, investor, dan lain-lain. Sedangkan orang miskin tersingkir. Kebijakan Jokowi yang menerbitkan Perpres HGU tanah di IKN selama 190 tahun menurut saya adalah sebuah kebijakan yang sangat barbar dan brutal yang menggadaikan kedaulatan sebuah bangsa atas tanah dan airnya. 190 tahun itu 2 abad. 2 abad itu sekitar 7 generasi. Ini mengerikan. Bukankah nanti IKN itu akan menjadi bangsa asing bagi Indonesia? Pak Jokowi tidak memahami makna tentang kedaulatan sebuah bangsa atas tanah dan airnya. Pak Jokowi lebih memilih mengobral negeri ini untuk sebuah ambisi politiknya tentang IKN yang saya tidak tahu entah untuk apa IKN itu saat ini. Tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia dan hanya berpengaruh kepada posisi politik Pak Jokowi di kancah mata dunia. Dan sayangnya itu menjadi posisi politik yang buruk bagi Pak Jokowi. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan apa yang menjadi nafsu birahinya Pak Jokowi, ingin mengharumkan namanya di kancah internasional, karena tentu berharap agar namanya disebut sebagai presiden yang membuat Indonesia berada di era modern dan mempunyai bangunan-bangunan yang super megah. Tetapi apa gunanya kalau sesuatu hal terlihat bagus di luar tetapi hancur isinya? Sama seperti apa yang terjadi di negara ini sekarang. Persoalan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi memang terlihat bagus di luar, tetapi kita lihat sendiri faktanya bahwa rakyat sekarang menderita dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang hanya menambah penderitaan bagi rakyat. Bukannya mensejahterakan rakyat, tetapi mensejahterakan orang asing. Sumber daya alam hampir semua dikuasai oleh orang asing. Sedangkan warga lokal, rakyat Indonesia sendiri, itu hanya mendapatkan bagian ampasnya. Baiklah, saya kira hanya itu, dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.